Kan nggak ada jamaah nenek-nenek, Ustaz. Ada. Maka nenek-nenek itulah lebih semangat dari kita ini, Bapak Ibu. Jalan pelan-pelan, santai. Ternyata jamaah kita yang naik bis belum sampai juga, terjebak macet. Nah inilah Bapak Ibu rahimakumullah, memang ibadah haji, ibadah umroh itu ya dari Rasulullah SAW sebetulnya zikirnya itu memang nggak banyak, karena Allah tahu syariat Allah dalam ibadah haji, ibadah umroh itu paling dominan ibadah fisik, terutama ibadah kaki. Bapak Ibu kakinya masih pegel? Masih ya? Nah ini kita mau tawaf lagi nih, siap nggak? Alhamdulillah. Nah, jadi memang zikirnya sebetulnya nggak banyak, hanya saja pihak travel mewakilkan kepada kita zikir dari mutawif itu tujuannya pertama adalah agar menjaga keutuhan jamaah. Begitu rombongan lalai, dia ingat suara mutawifnya, maka dia segera mengejar arah suara mutawif. Itu sebetulnya Bapak Ibu. Sebetulnya kalau dari Rasulullah zikir itu nggak banyak ibadah umrah ataupun ibadah haji, tapi itu bagian dari siasat muassasah, dari siasat travel. Maka disusunlah doa-doa. Pertama juga untuk keutuhan rombongan, yang kedua untuk mengingat hitungan. Maka ada sebagian manasik umrah itu ada doa, misalnya putaran pertama dibaca ini, putaran kedua dibaca B, putaran ketiga dibaca doa C. Itu sesungguhnya mengingatkan mutawif hitungan tawaf. Bukan dari Rasulullah, bukan, tapi itu adalah doa-doa kebaikan agar mutawif, leader bersama rombongan itu tetap berada pada fokusnya masing-masing walau di tengah kerumunan ribuan manusia. Jadi di tengah ibadah umrah, ibadah haji itu ujian untuk menguji ketangguhan kita, karena memang ujiannya fisik. Kalau kita bertanya para jamaah rahmatullah, apakah mampu Allah mendekatkan jarak Mekah dengan Arafah itu, mampu nggak Allah? Misalnya hanya menjarakkan 500 meter, mampu nggak Allah? Mampu. Allah menjarakkan antara misalnya Mekah Madinah hanya sejarak Madiun Ponorogo, mampu nggak? Mampu. Tapi mengapa Allah jauhkan jaraknya? Itu adalah hikmah dari Allah untuk mendidik kita tangguh, berjuang, menjadi kuat, tidak cengeng, tidak manja. Umat Islam nggak boleh manja. Habis kita Bapak Ibu, oleh umat lain kita akan dikalahkan kalau kita manja. Nah, bagian dari pendidikan Allah agar umat Islam gak manja itulah disyariatkan ibadah haji, ibadah umroh. Kalaulah Siti Hajar dulu manja Bapak Ibu, maka Makkah tidak akan seperti sekarang. Kalau Siti Hajar manja, ya diantar oleh suaminya Nabi Ibrahim di wilayah yang tidak ada air, yang tidak ada tumbuhan. Jika Siti Hajar menyerah, ya tidak tangguh, maka kita barangkali tidak akan sampai di sini. Karena ibadah umrah tidak akan disyariatkan, ibadah haji tidak akan disyariatkan. Akhirnya takdir kita pun dibatalkan oleh Allah, nggak jadi ke sini. Nah, tapi itulah di antara benang merah takdir Allah, Siti Hajar menjadi wanita yang kuat. Maka para ibu-ibu, para wanita banggalah. Ya, kota Makkah itu penghuni pertamanya, penduduk perdananya adalah Siti. Bapak Ibu, pada arah sekitar jam 11 ada tugu kecil itu, kelihatan nggak? Itu namanya Burjul Madbahah, tugu penyembelihan. Dapat info dari beberapa ahli sejarah bahwa di sanalah titik penyembelihan Ismail yang akan disembelih.